Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dengan gelar M.Hum. Saya adalah salah satu dosen di Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Kusumanegara Jakarta, lebih tepatnya di Jakarta Timur. Izinkan saya pada saat ini untuk menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT yang disusun dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen tahun 2021. Dalam PDD UKT PT ini akan saya sampaikan 3 unsur, yaitu pertama unsur pengajaran, yang kedua unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah, lalu yang ketiga adalah unsur pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang pengajaran yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh para mahasiswa pada semester 2 di program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Kusumanegara. Nah, ini adalah gambaran secara umum pembelajaran yang saya lakukan untuk mata kuliah Bahasa Inggris di Prodi PGSD. Yang pertama adanya rancangan pembelajaran semester. Seperti yang telah diketahui bahwa RPS ini dibuat oleh dosen pengampu agar pembelajaran bisa berjalan dengan efektif dan terarah. Dalam mata kuliah Bahasa Inggris ini, saya menyusun rancangan pembelajaran semester sekitar 2 atau 3 bulan sebelum pembelajaran dimulai di awal semester. Rancangan pembelajaran semester ini diberikan di pertemuan pertama di kelas Bahasa Inggris, yang biasanya akan saya share melalui Google Classroom atau melalui WhatsApp Group. Rancangan pembelajaran semester yang saya susun terdiri dari 30% teori dan praktek memiliki porsi sekitar 70%. Teori 30% ini terdiri dari teori-teori mengenai tenses dalam bahasa Inggris, seperti yang diketahui bahwa gramatika atau tata bahasa merupakan hal yang penting agar suatu kalimat atau tuturan dapat mudah dipahami. Oleh karena itu, teori 30% yang berupa teori-teori atau materi mengenai English tenses diberikan kepada mahasiswa sebagai materi penguat atau sebagai materi yang akan membuat mereka mengingat kembali materi-materi tentang tenses yang sudah pernah mereka dapatkan di jenjang SMP, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Kemudian ada praktek sekitar 70%. Praktek 70% ini digunakan untuk meningkatkan 4 kompetensi, yaitu kompetensi reading, speaking, writing, dan listening. Dalam meningkatkan kompetensi reading, mahasiswa diarahkan untuk menguasai reading comprehension, yaitu memahami bacaan, sehingga mereka akan diberikan beberapa artikel untuk memahami apa topik artikel tersebut dan menjawab beberapa pertanyaan. Lalu untuk writing sendiri, mahasiswa akan diberikan tugas untuk menulis karangan sederhana dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tentunya disusun dengan rumus atau formula yang ada pada English tenses yang berlaku dan sesuai dengan konteksnya. Lalu untuk praktek listening, mahasiswa akan diarahkan untuk mengakses situs pembelajaran bahasa Inggris, yaitu British Council, yang di dalamnya sudah ada arahan pembelajaran untuk menguasai kompetensi listening, termasuk di dalamnya ada worksheet yang harus dikerjakan dan ada file audio yang harus didengarkan. Terakhir yaitu kompetensi speaking. Untuk speaking ini saya menggunakan aplikasi berbasis Android. Seperti yang diketahui bahwa mahasiswa saat ini sudah banyak sekali yang menggunakan smartphone, terutama yang berbasis Android. Maka saya memanfaatkan kondisi ini dengan mengarahkan pembelajaran untuk praktek speaking menggunakan aplikasi berbasis Android English Practice, yang di dalamnya terdapat beberapa fitur yang akan membantu mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi speaking mereka.
Para mahasiswa diarahkan untuk mengeksplorasi aplikasi English Practice ini untuk meningkatkan kompetensi speaking mereka, lalu mereka akan melakukan rekaman, kemudian file audio dapat dikirimkan kepada saya sebagai dosen pengampu. Untuk pembelajaran bahasa Inggris diterapkan sinkronus sebesar 50% dan asinkronus sebesar 50%. Sinkronus bisa dilakukan melalui Zoom Meeting dan Google Meeting, sedangkan asinkronus saya lakukan melalui Google Classroom atau WhatsApp Group atau YouTube. Lalu selanjutnya, dalam mata kuliah Bahasa Inggris ini saya melakukan pendekatan Student Centered Learning dalam pembelajaran dengan menerapkan beberapa metode yang bisa membantu mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi berbahasa Inggris mereka, yaitu diantaranya metode pembelajaran small group discussion, cooperative learning, lalu self-directed learning, kemudian ada project-based learning. Penerapan pendekatan student-centered learning ini akan terasa sekali dalam menggunakan metode self-directed learning, di mana mahasiswa ketika ingin meningkatkan kompetensi speakingnya, mereka akan menggunakan dan mengeksplorasi aplikasi Android yang saya sarankan, yaitu English Practice. Mahasiswa akan melakukan belajar mandiri dengan banyak sekali mengeksplor fitur-fitur tanpa khawatir dengan rasa malu atau rasa sungkan dengan lingkungan sekitar atau dengan teman-teman mereka. Self-directed learning ini ternyata dalam penerapannya mampu meningkatkan kemampuan mereka, terutama dalam hal speaking. Terakhir adalah mengenai instrumen penilaian. Penilaian yang dilakukan dalam bahasa Inggris ini ada 3 hal yang akan disorot oleh saya sebagai dosen pengampu, yaitu produk hasil kerja, yang kedua adalah keaktifan atau psikomotorik, yang ketiga adalah sikap. Untuk delivery, interaction, and assessment. Yang pertama adalah delivery. Delivery itu penyampaian materi saya berikan melalui beberapa aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi English Practice, yaitu dalam hal speaking, kemudian Google Classroom untuk reading dan writing. Lalu ada online meeting melalui Zoom atau Google Meet untuk menyampaikan materi-materi terkait tenses. Sedangkan situs British Council sangat membantu saya dalam penyampaian materi lebih lanjut mengenai praktek listening. Lalu untuk kegiatan interaction atau interaksi terjadi antara dosen dan mahasiswa, lalu mahasiswa dan mahasiswa. Interaksi dosen dan mahasiswa dapat terlihat melalui WhatsApp Group, lalu Google Classroom, lalu melalui online meeting Zoom atau Google Meet. Tentunya ketika menjawab diskusi atau ada aktivitas tanya jawab, online meeting Zoom dan Google Meet selalu diadakan. Tetapi ketika mahasiswa dalam tugasnya menemukan kendala-kendala, maka mereka akan mendiskusikannya dalam WhatsApp Group. Sedangkan Google Classroom memiliki peran sebagai wadah ketika mahasiswa harus memberikan feedback terhadap tugas yang diunggah oleh temannya. Jadi, secara tidak langsung, semua mahasiswa diminta untuk aktif. Untuk assessment, sudah jelas ketika produk atau hasil kerja itu diunggah dalam Google Classroom, maka sudah ada tempat untuk penilaian. Tentunya sesuai dengan pedoman atau sesuai dengan instrumen penilaian yang telah disiapkan. Lalu untuk penilaian assessment sikap akan dilakukan melalui online meeting. Lalu untuk keaktifan atau psikomotorik tentunya bisa dapat dilihat melalui ketepatan mereka dalam unggahan produk hasil kerja dan memberikan feedback. Untuk assessment saya sudah menyiapkan instrumen penilaiannya. Selain sebagai dosen home base di STKIP Kusuma Negara pada program studi PGSD, saya juga dipercaya untuk mengemban tugas tambahan dalam pengajaran, yaitu saya menjadi tutor untuk tutorial online di Universitas Terbuka pada program studi Sastra Inggris Minat Penerjemahan. Saya adalah dosen dengan rumpun ilmu linguistik dengan minat penerjemahan, maka ketika saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi tutor dalam tutorial online di
program studi sastra Inggris minat penerjemahan ini akan menjadi obat bagi saya ketika saya merasa saya harus memotivasi diri saya dan saya harus terus mempelajari apa yang sudah menjadi keilmuan saya. Di dalam kegiatan saya mengajar sebagai tutor pada tutorial online, saya memiliki tugas yaitu pertama melakukan bimbingan dan arahan untuk mahasiswa melalui forum diskusi dan juga menilai tugas-tugas mereka. Untuk setiap aktivitas pembelajaran sebelum dimulai, dari pihak universitas terbuka selalu memberikan surat tugas. Tugas saya sebagai tutor pada tutorial online di universitas terbuka ini tentu saja tidak mengganggu kegiatan saya atau aktivitas pengajaran saya maupun aktivitas tridharma perguruan tinggi yang lain, karena tugas tutor pada tutorial online ini justru membantu saya agar lebih aktif dalam bidang pengajaran. Dan tentunya ini sudah sesuai dengan keilmuan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki sesi 3 ya, dalam mata kuliah Bahasa Inggris di pertemuan kali ini. Pertama-tama saya mau absen dulu. Baik, saya sebutin namanya ya. Yang pertama, Wahyu Susantika Pangastuti, Erika Suci Rahman Dayani. Baik, lalu ada Siva Aulia Rahma, Mesa Fitriani, Pebi Pancalestari, Anissa Kurnia, Kristiana, Nida, Dina Ayurianti, Filomena Novitriani. Baik. Saya lihat ini ada beberapa yang tidak hadir. Nanti tolong diinfokan ke teman-temannya ya, sesuai dengan kontrak kelas kita di awal perkuliahan. Untuk ketidakhadiran batasnya hanya 3 kali. Ya, jadi saya harap kalau memang ada kesempatan hanya 3 kali ya dimanfaatkan dengan baik ya. Baik, selanjutnya kita sudah memasuki pertemuan ketiga. Sebentar, kita buka ya. Sekarang saya share screen dulu untuk melihat di RPS kita. Coba dibuka RPS-nya, RPS yang sudah saya share di awal pertemuan saat kita membuat kontrak kelas. Baik, saya akan share screen juga di sini. Di pertemuan ketiga, ya. Di pertemuan ketiga, kita lihat dulu untuk sub CPMK-nya, capaian pembelajarannya. Pertama, memahami, membuat contoh dan mengkategorisasikan present tense berdasarkan fungsi, pola kalimat, dan konteks waktunya. Adapun indikator-indikator yang ingin dicapai pada hari ini yaitu pertama, kalian nantinya dapat memahami fungsi present tense, kemudian mengetahui ciri-cirinya, lalu membuat kalimat present tense. Di sesi 3 ini, kita akan fokus pada present tense. Present tense ini lebih kepada hal-hal atau kejadian, untuk mengekspresikan tuturan atau tulisan atau proposisi yang ditujukan atau terjadi pada saat ini gitu ya, sekarang ya. Nah, saya akan share juga untuk materi pembelajarannya. Yang pertama, nah, kita akan review lagi. Tenses ini dalam bahasa Inggris ada 3 ya. Berdasarkan jika dilihat dari waktunya, maka ada 3 nih. Yaitu yang pertama past, yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu past tense. Itu mengacu pada masa lalu. Lalu masa sekarang yang mengacu pada yang present mengacu pada masa sekarang. Kemudian ada future yang mengacu pada masa depan. Nah, di dalamnya lagi ini terbagi-bagi lagi. Past itu ada simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense.
Ya. Lalu sekarang saya ingin review ke kalian untuk simple past tense. Rumusnya seperti apa? Saya hanya ingin tahu dari kata kerjanya aja ya. Coba dilihat catatannya atau dilihat materi yang sudah saya share kemarin. Ya, simple past ini menggunakan kata kerja verb 2 ya. Jadi ketika seseorang ingin mengungkapkan sesuatu di masa lalu dengan menggunakan jenis simple past tense ini, maka dia membutuhkan verb yaitu verb 2. Seperti apa sih verb 2 itu? Ya, betul. Jadi ketika verb 2 itu kalau kita lihat di kamus nih ya, kita perhatikan ada kata-kata kerja banyak sekali di sana, maka ada kata kerja yang sifatnya reguler. Reguler ini dapat diartikan adalah perubahan kata kerjanya dari past, present, atau past participle ini tidak jauh berbeda. Jadi hanya tinggal ada penambahan berupa imbuhan. Imbuhannya berupa akhiran. Akhirannya apa? Yaitu dengan ed. Ya, seperti kata-kata pada walked, ya, watch. Itu semua pakai ed. Lalu ada juga kicked, ya, killed. Nah, seperti itu semua hanya mendapatkan imbuhan ed saja di belakang. Makanya dia disebut dengan regular verbs karena perubahan kata kerjanya hanya ada penambahan imbuhan ed. Lalu kemudian ada past continuous tense. Ayo, past continuous tense ini seperti apa? Ada yang tahu kata kerjanya? Kata kerjanya berupa apa? Ya, kata kerja untuk past continuous tense ini, yang pertama kita harus ingat dulu untuk to be-nya. To be-nya adalah was dan were. Nah, lalu pasangan untuk continuous ini adalah to be plus verb ing. Saya selalu ingatkan itu di awal pertemuan ya. Ciri-ciri continuous tense adalah to be plus verb ing. Maka ketika kita sudah mengidentifikasi bahwa to be yang digunakan untuk past tense adalah was atau were, maka kita tinggal tambahkan saja verb ing-nya sesuai dengan rumus yang tadi, ya. To be plus verb ing. Oke, past perfect tense. Ada yang tahu untuk kata kerjanya seperti apa? Ya, past perfect tense. Nah, past perfect tense ini kita coba hilangkan dulu pastnya, lalu ada perfect tense. Di awal saya sudah wanti-wanti kalian juga untuk mengingat ya, kalau perfect tense ini pasangan kata kerjanya adalah have atau has. Dia berupa kata kerja bantu have atau has ini yang bisa berubah-berubah, sama seperti to be. Ya. Nah, have has plus verb 3 atau past participle. Ini ciri-ciri dari perfect tense. Nah, kemudian have atau has ini harus disesuaikan lagi dengan tensesnya. Jadi sama seperti to be. To be tadi harus disesuaikan juga dengan tensesnya. Nah, kalau have atau has ini disesuaikan lagi dengan tensesnya. Yang sekarang kita lagi bicarakan, tenses apa? Past tense. Maka have atau has harus diubah menjadi had. Ya, lalu untuk rumusnya untuk past perfect tense adalah had plus past participle. Ya, oke, cukup jelas ya. Ya, untuk selanjutnya yaitu past perfect continuous tense. Baik, rumusnya apa? Ada yang ingat? Coba dilihat lagi materinya. Ya, past perfect continuous tense. Kalau kita lihat dari namanya nih, ada perfect, ada continuous ya. Ada perfect, ada continuous. Maka yang dibutuhkan adalah kata kerja bantunya itu ada dua. Coba diingat lagi tadi continuous, kata kerja bantunya apa? Was atau were atau to be ya. Nah, lalu di perfect ini ada kata kerja bantu have atau has yang akan berubah menjadi had. Maka perfect continuous ini menggabungkan dua kata kerja bantu tadi dari tenses perfect, dari tenses continuous. Tetapi perubahannya perlu diperhatikan. Kalau perfect berarti tetap memakai had,
ya, sama seperti past perfect tense, dia tetap memakai had. Nah, continuous-nya, to be-nya ini bukan berupa was atau were, tetapi to be menjadi be, lalu bentuk ketiganya akan menjadi been. Nah, continuous-nya ini akan ditambahkan dengan ciri-cirinya continuous, yaitu verb ing. Ya, jadi had been, verb ing. Oke. Nah, kemudian sekarang kita memasuki materi pada hari ini. Ya, saya harap untuk materi kemarin sudah saya ulas, kalian bisa ingat kembali dan tolong banyak dibaca ya atau diingat-ingat dan dipraktekkan. Mulai sering dipraktekkan, mungkin menulis, dengan sering menulis atau saat mendengarkan lagu kalian bisa mengidentifikasikan mana yang past tense ya, seperti itu akan melatih kemampuan kalian dan tentunya ini akan membuat kalian ingat terus dengan past tense. Nah, di selanjutnya pada hari ini adalah present tense. Sama seperti past tense, dalam present tense ini ada kemudian dibagi-bagi lagi sesuai dengan konteksnya, tetapi dalam ruang lingkup yang sama, yaitu ruang lingkup masa sekarang. Baik, yang pertama, present ini ada yang namanya simple present tense. Ya. Yang kedua ada present continuous tense, yang ketiga present perfect tense, yang keempat present perfect continuous tense. Ya. Jika dilihat, perhatikan lagi dari bagian ini, ada past, ada present. Ya, kalian bisa lihat nama-namanya serupa, hanya saja ada perbedaan past dan di sini present menjadi present. Berarti ada dalam beberapa hal yang rumusnya itu kurang lebih sama, seperti pada continuous, perfect, perfect continuous. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah perubahan dari kata kerja bantunya saja. Ya, kata kerja bantunya. Contoh, kata kerja bantu continuous tadi apa? To be. Maka to be-nya saja yang berubah. Lalu untuk kata kerja perfect, ya has atau have, maka itu yang akan berubah. Ya, menyesuaikan dengan tensisnya. Apakah dia nanti saat dia past dia berubah menjadi had, kalau present berubah menjadi apa? Ya, tidak berubah ya. Karena have atau has adalah bentuk pertama atau dia verb 1. Nah, present ini harus menggunakan verb 1. Ya. Lalu perfect continuous. Seperti apa perubahannya? Ya, ciri-cirinya ya ada has, ada to be, ya to be-nya itu nanti berubah sama dengan yang di past tadi jadi apa? Jadi been. Lalu ada verb ing-nya juga. Ya, has atau have ini menyesuaikan. Saya perlu ulangi berapa kali ya. Jadi jangan terlalu terpaku dengan hafalan pertensis ini, enggak sebenarnya. Jadi ketika kalian bisa menarik garis besarnya seperti yang saya tadi bilang, ciri-cirinya itu, maka kalian akan mudah memahami atau mengingat rumus-rumus dari setiap tenses ini. Ya. Lalu untuk future tense sekedar ini ya, mereview juga. Jadi nanti gambarannya adalah setelah kita mempelajari present tense, dalam bagian ini sudah terlihat jelas ada future tense. Tapi ini tidak akan saya bahas karena sebelum memasuki pembahasan kita. Nah, selanjutnya hari ini saya membahas yang pertama, kita memasuki simple present tense. Ya. Simple present tense. Yang pertama, tenses ini digunakan untuk menyatakan suatu kebiasaan atau kegiatan yang terjadi berulang-ulang atau terus-menerus. Ya. Nah, ada tambahan lagi untuk simple present tense ini bisa mengungkapkan fakta ya. Oke, di sini ada kekurangan saya menuliskan. Jadi untuk simple present tense ini tidak hanya suatu kebiasaan atau kejadian yang berulang-ulang, ya, tetapi juga dapat mengungkapkan fakta. Oke, nah dalam bahasa Inggris kalimat itu ada dua jenis, ada yang namanya nominal, ada yang namanya verbal. Ya, kalau nominal artinya dia tidak membutuhkan kata kerja yang umumnya ada di kamus seperti kick, ya, kill, ya, dan itu ditujukan untuk kalimat-kalimat yang memang tidak ada kata kerjanya, ya, walaupun sebenarnya dari
sudut pandang sintaksis, tetap ada kata kerjanya, ya. Nah, seperti di sini saya akan jelaskan nominal simple present. To be-nya sudah jelas, tadi saya sempat sebutkan is MR. Lalu contoh pertamanya seperti apa? He is a teacher. Maka rumusnya seperti apa sih? Ya, subject plus to be plus apa? Ya, plus bisa banyak pilihannya. Ya, jadi he is, dilihat kalimatnya contohnya di situ, dia tidak ada kata-kata kerja seperti work yang contoh di bawah, itu perbedaannya ya. Nah, he is a teacher. A teacher ini termasuk ke dalam nomina ya. Jadi perhatikan polanya. Subject plus to be, is itu adalah to be, plus nomina. Untuk contoh yang ini. Tapi apakah boleh, Bu, ketika kami memilih tidak mau membuat dengan nomina? Misalnya seperti kalimat he is handsome. Apakah itu termasuk dengan pola itu? Ya tentunya polanya ada perbedaan. Perbedaannya ada pada apa? Ya, perbedaannya adalah ketika membicarakan he is handsome, maka handsome ini bukan nomina seperti a teacher. Itu dia perbedaannya. Jadi bisa dikatakan to be-nya ini, jadi bisa dikatakan rumusannya ini adalah subject plus to be plus nomina atau adjektiva, ingat handsome adalah adjektiva, kemudian atau hanya pelengkap atau preposisi. Ya. Oke, jadi plusnya itu tidak ada kata kerja, tidak ada kata kerja utama, main verbs tidak ada. Ya. Nah, tetapi ketika bilang, Bu, berarti ini kalimat nggak ada kata kerjanya. Oh, ada, tapi dia hanya kata kerja yang bersifat kata kerja bantu, auxiliary verbs, yaitu berupa to be, is, MR saja. Tidak kata kerja yang biasa kalian temukan di kamus. Ya. Lalu ada negatif. Negatif yaitu bentuk penyangkalan dari pernyataan. Kalau tadi tanda positif ini mengacu pada kalimat pernyataan, maka tanda negatif ini adalah menyangkal apa yang sudah dinyatakan. Ya, biasanya ini ciri-cirinya adalah dengan penggunaan kata not. Ya, dan not ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kata not ini harus melekat pada kata kerja bantu. Nah, tadi saya sudah bilang nih kata kerja bantunya untuk nominal apa? Ya, kata kerja bantunya adalah to be. Maka not ini harus melekat pada to be. Ya. Boleh, Bu. Boleh nggak, Bu, kita nempelinnya di he not? Ya, itu salah. Ya, jadi jangan ngada-ngada. Karena apa? Karena gramatika itu penting ya, karena ketika kita dapat menguasai kosakata suatu bahasa, tetapi kita tidak memahami gramatikanya, maka tuturan kita tidak akan dimengerti. Misalnya nih, saya punya kosakata a teacher, lalu ada punya kosakata juga is, punya kosakata juga he, ya punya kosakata not juga. Lalu saya ingin sekali ngomong bahasa Inggris tanpa ada gramatika, maka saya akan acak aja itu kata-kata yang saya tahu. Nah, itu akan mengganggu komunikasi ya, karena orang yang mendengarkan tidak akan memahami. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak ada, saya akhiri untuk tatap maya hari ini. Saya rasa cukup sekian, dan tolong kalian perhatikan RPS ya. Jadi tugas dikerjakan, lalu kalian itu sebelum memulai atau sesudah ini kalian harus lihat lagi RPS. Oh, minggu depan akan mempelajari apa. Kalian bisa menyiapkan diri kalian sendiri, ya. Kenapa? Karena nanti saat tatap maya akan lebih efektif ketika kalian sudah punya gambaran. Jadi, ketika punya gambaran, kalian pun akan menanyakan hal-hal yang tidak kalian mengerti ketika kalian mempelajarinya sendiri. Seperti itu. Ya, saya harapkan pemaparan saya ini dapat dimengerti dan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk kehadiran tadi sudah saya
saya absen. Jadi langsung saja saya absennya di Siakat kita ya, Siakat melalui Siakat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.